Halo, halo. Oke, kita main Sword of Convalaria lagi. Em, jadi kemarin itu sempat sempat main ya guys. Eh, jadi kemarin juga sempat gacha-gacha di banner Rico. Terus guys, aku nggak hoki, nggak dapet Rico, tapi dapet Offred apa? Ya, itulah. Aku dapetnya extra guys. Extra ini ya gila ya. Ini masuk salah satu DPS single target yang paling inilah, burst damage-nya paling tinggi lah. Tapi emang role-nya si Astra ini dia emang cuma bener-bener DPS ya. Jadi nggak ada apa, nggak ada fungsi lain lah, nggak ada role lain, dia bener-bener DPS gitu guys. Dan menurutku ya, karena aku nggak punya karakter DPS ya guys, jadi ini termasuk hoki parah sih. Daripada dapet bannernya ya daripada dapet Rico, sekarang bannernya lagi Rico. Sebenarnya aku suka ininya guys, gameplaynya itu dia fun ya. Counternya itu seru guys, pakai Rico itu. Dia full area ya, skill-skillnya. Sebenarnya Rico seru sih. Aku nggak tahu dia meta apa enggak. Nggak begitu penting juga meta atau enggak. Yang penting seru. Tapi ya udahlah. Dapatnya extra. Ya itu udah bagus lah. Kita coba lihat skill-skillnya guys. Kita gedein dulu levelnya. Sekarang aku level 49 ya, kurang 1 udah level 50 lah. Bisa nyampe rank berapa ya? 50, rank 11 kayaknya. Rank 10 ya, 50. Oke. Dari rank pertama yang di kiri itu skill instan guys. Jadi nggak ngurangin apa, nggak makan turn ya. Skill yang nggak makan turn. Jadi kalian bisa klik skill ini dan lanjutin turn kalian, entah ngapain, entah mau ngekill musuh atau skip pakai skill lain. Saya instan itu paling enak ya, skill paling enak lah instan. Di sini ada beast trap. Oke. Jadi dia pakai jebakan gitu guys, bikin jebakan. Terus yang nginjek itu musuhnya ternyata hilang ya. Jadi setiap nginjek trapnya ini, musuh itu langsung ya udah, dia nggak ngelanjutin turnnya, terus kena damage piercing 10%. Kayak di inilah, kayak di Clash gitu lah. Trap-trap yang kayak di Clash gitu. Ini oke sih, tapi cooldown 4 ya. Cooldown 4 itu lama banget guys. Menurutku nggak worth sih kalau cuma buat nge-trap ya. Jadi mending ini Thunder Arrow. When performing a non-instant single target active attack, shoot a crossbow dealing 30%,
depletes one energy, inflicts. Oke. Oke, ini disable pasif ya. Terus depletes 1 energi. Ya, mending inilah ya. Aku lebih suka pasif gini. Non instant single target active attack. Berarti tiap emang ada active attack yang instan? Gak tau lah. Setauku active attack itu nggak ada yang instan ya. Ya kita ambil inilah. Shadow Step sama Hookshot ya. Ini skill assassin pada umumnya sih guys. Dua-duanya gimana ya? Ini assassin yang apa? Yang nggak legendary, yang biru, yang kuning itu punya semua ya skill Hookshot sama Shadow Step. Menurutku ini nggak penting sih. Kalian mau ambil apa terserah lah. Tapi kalau aku suka yang Steal Energy ini ya, terus depletes 2 energi, lumayan lah. Rank 5 Defense Magical. Ini skill reaction ya. When hit by an active magical attack, the damage taken is decreased 15%. Ya skill B aja ya. Intinya kalian lawan mage lebih kuat aja gitu ya. Damage-nya soalnya kekurang 15%. Kalau yang Shadow Evasion ini cooldown 2 guys. Shadow Evasion cukup lama ya, cooldown 2 buat reaction itu. Harusnya per round ya, harusnya, tapi ini cooldown 2. Oke. Before receiving an active single target, attack from an enemy within 3 tiles, back or side, berarti depan enggak ya, of the character, performs preempt. Preempt ini kalian nyerang ya, tapi pasif. Dia otomatis nyerang gitu guys, preempt itu. Terus teleports behind the target. Oke. Performs a basic attack that deals 50%. Berarti nyerang 2 kali guys. Pertama performs preempt, terus teleport ke belakang musuh, terus dia basic attack lagi 50%. Dan interrupt the target's turn. Gila, dia berarti musuh kalau ada yang mau nyerang ekstra ya, di 3 tiles di sekitar Ezra, back or side, belakang atau samping ya, depan jadi nggak ngaruh ya. Kalau dari depan, dari belakang atau samping itu dia preempt guys. Sebelum Ezra diserang, dia langsung nyerang duluan. Ini otomatis ya, dia langsung nyerang duluan, terus dia teleport di belakang musuh yang nyerang tadi, terus dia Ezra nyerang lagi 50%. Nah terus giliran si musuh itu kelar guys, jadi dia nggak jadi nyerang lah, intinya gitu. Dia nggak jadi nyerang, tapi malah kena serang si Ezra, gitulah penjelasannya. Gak tahu ribet atau enggak, intinya gitulah sengertiku ya. Harusnya kalian paham sih. Tapi cooldown 2 ya oke lah, tapi kita ambil ini aja daripada yang kiri ya. Yang kiri itu basic banget ya, nggak worth sih menurutku diambil.
Oke, Stance of Exorcism sama Potion. Yang kiri dulu ya. Ini skill instant gains a magical shield equal to 80% P attack and gains MDef for 2 turns. Nah, kalian pasti bingung ya, ngapain assassin dapat MDef 2? MDef 2 itu 40% loh, selama 2 turn. Terus gains a magical shield. Jadi guys, di traits-nya Astra itu kayak gini guys. Gains jump at the start of the turn, gains a magical shield. Nah, equal to 150% of MDef. Jadi traits-nya dia itu udah dapat magical shield setara 150% MDef ya. Jadi makin tinggi MDef, shieldnya makin tebel guys. Nah, magical shield itu blocks a certain amount of M damage. Magical damage aja ya, bukan physical damage. Jadi dia lawan mage-nya musuh gitu, itu dia tebel guys. Terus when attacking 35% of the character's magical shield value is added to P attack. Jadi makin tebel magical shieldnya, makin sakit juga attacknya Astra. Nah, jadi agak membingungkan ya. Dia itu assassin. Tujuannya dia itu attack, mungkin musuh. Tapi trait-nya dia itu nebelin magical shield. Dan katanya HP juga ya. Jadi makin tinggi HP sama MDef itu dia makin sakit guys. Gitu. Terus before attacking, for each one energy the target is missing, damage dealt is increased by 4% up to 12%. When performing a non-instant single target active attack on characters with M attack greater than P attack, depletes 1 energy from the target and deals additional physical damage equal to 30%. Nah, ini dia trait-nya juga pas nyerang dia itu bisa nyuri energi guys. Terus ketika target yang diserang itu energinya jadi energi kan ada jatahnya, ada 5 ya guys ya slotnya. Tiap turn itu nambah 1. Nah, kalau energi musuh itu 1, berarti yang kosong kan 4. Nah, setiap energi yang kosong ini damage dealt-nya increase 4% up to 12%. Jadi ya dia mentok 3 slot energi yang kosong lah. Itu dia nambah 12%. Nah, setauku itu di awal round ya, itu energi cuma dapat 1 semua guys. Setauku ya. Tapi ini nanti kita cek ya. Terus when performing terus ketika target musuh itu M attack-nya lebih tinggi daripada P attack, itu biasanya yang mage gitu ya, itu depletes 1 energy from the target. Itu dia kayak ngurangi gitu ya, ngurangi energi. Terus dapat tambahan damage 30%. Ya, sepemahamanku sih gitu ya guys. Jadi dia kuat banget lawan yang magic gitu.
Sampai mana tadi? Nah ini. Jadi kalian tahu kan kenapa skillnya itu ada yang naikin MDev sama Magical Shield? Itu karena trade-nya guys. Sekarang yang potion ya, ini decision, jadi bisa milih 2 skill gitu. Yang pertama Blood of Shadows, skill instan. Jadi ini dua-duanya instan ya, dua-duanya instan, nggak ngaruh ke turn kalian. Recover 1 energy and gains Dark Devour. Efeknya itu buff increase crit 45%, jadi nambah critical 45% ya. Generates lifesteal 30%. Terus doubles the bonus damage effect from trade based on the target's missing energy. Tadi kan mentoknya missing energy itu 12% ya guys, mentoknya tiap energi yang kosong. Itu dia double guys, jadi dia 24% ya. Lasting for 4 turns guys, lama banget. Terus pas effect ends, attack and death are attack-nya jadi berkurang 8% sama death-nya. Lasting for 2 turns. Wah gila sih ini. Jadi dia pakai potionnya harus hati-hati ya guys kalian ya, nggak bisa asal ya, karena potionnya cuma berlaku sampai 4 turns guys. Aku nggak tahu ya, turns itu round atau turns giliran. Jadi kalau misal giliran ya, misal dia udah giliran ngekill nih, terus gilirannya udah habis kan. Nah aku punya Inanna sama SP Inanna yang bisa nambah gilirannya dia. Kalau misal pergiliran terus dia di skill act again sama Inanna, berarti kan gilirannya nambah ya di round itu. Jadi hitungannya 2 kali lah di 1 round gilirannya. Nah itu apa berkurang 2 kali efek potionnya. Ini 4 turns ya, bukan 4 rounds ya. Nah itu aku gak tahu ya. Kalau misal bener per turns itu kayak gitu hitungannya, berarti dia nggak cocok di pairing sama Inanna guys ya, yang nambah giliran di 1 round. Soalnya jadi berapa, cuma di 1 round 2 ya, cuma 3 round lah dia bisa, karena kan cooldown ya skill Inananya. Ya cuma lebih cepet sih ngekillnya gitu ya. Sebenarnya nggak masalah misal dihitungnya per giliran. Tapi kalau misal dihitungnya per round ya, misal 4 round, berarti gila sih guys kalau ada Inanna sama SP Inanna. Jadi di 2 round pertama dia bisa act 4 kali ya. Act 4 kali itu masih sisa 2 round lagi buffnya ya. Jarang banget soalnya di sini main itu sampai lebih dari 4 round lah. Iya kadang-kadang, tapi jarang lah. 5 round, 6 round ini udah lama banget ya. Dan kalau ini kan skill instan ya, jadi usahain kalian aktifin itu sebelum ngekill guys. Jadi pasin kalau kalian bener-bener nyampe ke musuhnya dan bisa kill,
Nah itu kalian aktifin dulu. Kalau diaktifin sebelum kalian nyampe musuhnya itu rugi guys ya. Terus Water of Exorcism, skill instant, dispel all debuffs from the character, then recovers one energy and gains mana ward. Mana ward efeknya itu dapat shield, increase death 30%, gains magical shield equal to 105. Lah ini kan skill yang kiri guys. Skill yang kiri itu gains magical shield equal to 80% P attack. Di Water of Exorcism ini dapatnya 150% of P attack guys. Ya berarti ini udah fix ambil yang skill kanan ya guys. Ngapain ngambil 80% P attack, ini dapatnya 150. Gains control immunity before being hit by magical attack lasting for 4 turns. Ya sama lah. Ya ambil yang kiri ya. Oke, ini basic attack-nya. Feverish attack itu deals 50% physical damage 2 kali dan dapat life steal ya 20%. Apa bedanya? Ini kan sama aja kayak basic attack 100% ya. Nah, tapi apa bedanya 50% 2 kali sama 100% 1 kali? Nah, kalau di Assassin terutama ya, itu ngaruh banget guys. 2 kali itu berarti kalian 2 kali pukul ya. Kalau misal di pukulan pertama kritikalnya nggak keluar, di pukulan kedua kemungkinan kritikalnya keluar guys. Tapi kalau pukulannya cuma 1 kali dan 100%, itu pas mukul nggak keluar kritikal, berarti ya udah gitu, berarti nggak kritikal gitu, berarti next turn kesempatannya. Tapi kalau pukul 2 kali itu masih ada kesempatan guys, buat kritikal. Jadi bisa aja pukulan pertama 50%, pukulan kedua 50% plus kritikal berapa persen gitu ya. Jadi di 1 kali gebuk itu kalian bisa dapat 130%, 150% gitu ya. Bisa aja kayak gitu, tergantung critical damage-nya juga ya. Jadi ini enak sih dibagi 2 kali gitu. Plus lifesteal ya. Jadi lebih apa ya? Lebih survivalnya lebih ada lah. Sekarang kalau yang kanan, Spine Pierce, single target attack, deals 110 physical damage. When performing a back attack, ignores the target's physical shield. Ini juga lumayan ya guys, lumayan berguna. Karena pertama damage-nya itu ini cuma sekali ya, single attack cuma sekali. Tapi damage-nya 110. Terus efeknya harus pas back attack aja ya. Itu ignores physical shield. Physical shield itu setauku yang bar putih di bawahnya tank ya, defender yang hijau. Itu bar putihnya guys. Jadi kalau physical attack nyerang defendernya musuh yang punya shield gitu ya, bar putih itu yang berkurang bukan HP-nya guys, tapi physical shieldnya dulu. Jadi kayak tebel banget gitu ya, susah banget physical buat nyerang musuh-musuh yang bershield gitu guys. Kecuali magic ya, magic itu bisa tembus shield, jadi nggak perlu ngurangin putih punya ya, bar putihnya bisa langsung ngurangin HP-nya.
Nah ini sama guys, basic attack-nya dia nggak langsung tembus ke HP-nya ya, nggak ke bar putihnya. Bingung ya. Kalau ini sih terserah kalian ya, mau yang mana. Tapi kalau aku sih lebih suka yang spine pierce ya guys, karena jarang-jarang physical attack bisa tembus shield. Kalau lifesteal kayaknya nggak perlu ya, karena kan dia build-nya pasti HP-nya tinggi, MDF-nya tinggi ya guys. Pakai item-item yang HP-nya tinggi biar damage-nya kenceng ya guys. Jadi dia nggak perlu lifesteal sih menurutku ya, karena udah tebel. Kecuali kalau kalian mainnya Rainbow ya guys, dia langsung maju ke depan terus langsung bantai-bantai gitu, memang butuh ya yang 20% itu. Tapi kalau aku suka yang kanan guys. Oke, kita atur dulu skillnya. Ini yang biasanya kelupaan ya guys. Udah ngambil skill ternyata lupa nggak diganti guys. Ini apa ini? Oh ini skill bawaannya ya, Shadow Blitz. Teleports behind the target and can move again for 4 tiles. Before moving again, performs one basic attack. Before attacking, increase damage 40% and ignore assist. If an enemy is defeated, can re-attack, can be 1 time per round. Gila. Wah gila sih ini. Dia bisa act 2 kali guys. Gak usah Inanna, dia udah bisa act 2 kali ya per round. Bahkan per round loh. 1 time per round. Ini gila sih ini. Dia kayak Cole. Bahkan Cole itu bisa act 2 kali per round, tapi cooldown 3 round kalau gak salah guys. Nah ini gak ada cooldownnya, cuma energinya 2. Pantas ya skill-skillnya itu nyuri energi ya guys, karena gara-gara skill ini. Skill bawaan ini ya. Wah makin galau nih. Nah ini bisa nyuri energi ya, lumayan lah. Ini juga nyuri energi 2 tapi cooldown 4 ya. Lama banget. Oh mending pakai potion ya. Udah gini, harusnya ini sih yang oke ya. Oke buat senjatanya. Nah ini aku senjata nggak punya banyak sih guys. Menurutku ya, dia tuh pakai Newborn Blade guys, nambah HP 5%. Ini udah cukup. Enhance dulu. Karena dia efeknya nambah HP 5%, terus grand bonus pay attack 4%. Ini cocok banget sih. Atau kalau mau ya void step ini ya, main critical gitu. Kalau Golden Wheel nggak cocok sih, karena ya cuma butuh increase HP-nya aja ya. Ini Newborn Blade lah yang cocok ya. Trinket aku nggak punya banyak guys.
Em, intinya yang nambah HP lah guys. Ya kalau yang dari yang aku punya ya, kayaknya cocoknya pakai ini Hourglass ini atau Fancy Head ya. Dia nambah MDEV 3%. Ya lumayan lah. Cuma aku lebih ke ini sih, Hourglass kayaknya. Ini lebih apa ya? Lebih fleksibel lah guys. Kalau ini kan nambah MDEV-nya ketika healthy aja ya. When healthy MDEV enggak 3%. Nggak begitu berguna. Jadi mending ini lebih fleksibel. Enhance dulu. Ya, nggak cukup guys. Itulah. Tarotnya. Nah ini, tarot ini yang agak bingung ya. Ada orang yang suka pakai Justice, ada yang full. Sorry guys. Ada yang pakai full sini. Karena ini ya, HP isi increase 10%. Terus ada orang yang nyoba ini guys, pakai Hierophant ini. Nggak tahu kenapa ya. Tapi yang pakai Hierophant sini sakit parah guys. Nanti aku coba lah tarotnya ya. Buat sementara ini pakai fulls dulu ya. Langsung 50. Nah, itu dia. Max HP 92, PETX 9%, Max HP 6%. Ini guys. Tapi yang terakhir M attack ya. Ya udahlah. Sementara ini ya gitu sih guys. Buildnya tuh. Sana tadi. Gloria jadi kasihan ya. Pakai apa ini?
Hmm, ya inilah ya, seadanya aja. Aduh, nggak cukup lagi ya. Nah, terus Astra ini cocok sama coal ya guys ternyata. Terutama ini guys, butuhnya liter aura ini. For all C3 allies, increase attack 10%, def 20%, crit 15, crit damage 15. Ya itulah, butuh itunya aja ya. Tuh kan, Astra di alat 3D. Dia apa aja sih? Nah, sama Drifter. Drifter itu lupa auranya siapa. Oh, dia cocok sama Rico juga ternyata ya. Sama-sama Drifter. Tapi nggak tahu Rico punya skill aura ya. Ya oke lah. Kita tes guys. Oke, kita push story dulu ya. Lah, nggak bisa, ya lah karakternya nggak bisa keluar, ya udahlah. Waduh, serem gini. Terus gimana? Ini ya kayaknya hancurin pilarnya dulu. Tetap tebel ya musuhnya. Oke. Ini karena masih ada pilarnya ya di belakangnya.
Lah gak mati. Oh mati. Oh ada bala bantuan ya. Mana sih? Hancurin pilarnya dulu aja. Oke. Apa sih ini skillnya? Skillnya nggak guna. Dulu aja lah. Apa lagi? Oke, nge-trap. Lah mundur. Lu gak maju dong. Percuma dong naruh trap. Kurang ajar. Percuma kita naruh trap di situ. Dah. Oke. Nah, jadi bingung ini guys ya. Yang dibuang siapa kira-kira buat gantiin Astra? Apa Gloria ya? Gini lah. Tapi asasinya jadi yang apa biru? Ya itulah, birunya jadi 3 guys. Kita coba.
Hmm. Begini aja ya. Begini. Nah. Mati. Nah, pre-em itu kayak gitu, guys. Guna banget ya pre-em itu. Hmm. Ini bisa egg again kalau mati ya? Iya, kalau enemy-nya mati. Berarti langsung potion aja guys ya, biar sakit guys. Oke, yang mana ward ya? Nah kan, lebih sakit dari tadi ya. Nah, mati kan kalau gini. Kita gas. Mantep banget sih. Kita pancing dulu ya, biar mereka maju musuhnya. Nah, ini kombinasi call ini sebenarnya nggak guna karena aku belum ambil auranya guys. Dia masih ada nggak ya pasifnya ya? Coba aja lah. Masih. Ini disuruh ngapain sih? Hold on for 4 rounds. Oke.
Ini nggak harus dari belakang kan ya? Telat. ドイツをぶっ殺したい。言ってみな。まあ、いいぜ。何か私にお手伝いできることは？これで良いのですね。はあ、面白い。Aduh, pilar ini. Aduh. Ini hancurin dulu guys ya, pilar-pilar ini. Ini oke. Wah, udah gak punya ini ya, energi guys. Nah, ini bisa recover ya. Langsung aja pakai lah. Lah, dapat lifesteal loh guys ternyata. Langsung full lagi nyawanya.
Takashi X again guys. 頑張ってね。私がついていますから。おお、感謝するぜ。ほう面白い。 Nah ini nah kan reduce attack dev 8% karena dispel, berarti emang 4 turns guys, maksudnya 4 giliran ya. Ini masih round berapa, belum round golden for 4 rounds. Harusnya kalau udah 4 round kan udah selesai ya. Ini berarti kan belum 4 round ya, tapi udah dapet debuff efeknya potion tadi. Berarti bener bukan per round guys, tapi per 4 giliran guys. Nah kan, berarti tadi itu belum 4 round 4 ya. Oke. Ya tapi ngurang 8% sih gak ngaruh guys ya. Gak kerasa lah. Oke, jadi sampai sini aja. Nanti aku mau ngulik-ngulik dulu si Astra-nya. Mungkin besok atau besok lusa kita main lagi gameplaynya. Udah part berapa ini ya? Ini part terlama guys, karena seru ya gamenya. Jadi ya gitulah. Oke kalau gitu, ciao.